Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Kak Bunga. Kali ini mau intipin keseruan besok ETKS 2025 Kesim Kasana Noten, dan besok dilanjutkan besok pagi hari dan kegiatan di Universitas dan Villa. Bapak kalau 1 jam, berapa jam kita ini barang-barangnya disiapkan. Besok hari berangkat jam 6.30 sudah di sekolahan, dan besok tangnya subuh. Biasanya seperti rumor yang pada diri sendiri sampai buat keluarga mahal. Selain itu, hubungan dia dan Pak Hans juga terlihat baik. Bukankah sebelumnya bilang Nona Cindy diabaikan Pak Hans selalu bunuh diri? Acara masih berlanjut. Oke, kita pulang lihat secepat ini kayaknya kurang baik deh. barang-barangnya. Ibu suruh kamu istirahat. Ini Sangat aneh. oke, ini barang-barangnya. Iya kan? Ada jajanan, snack Bukankah khusus kamu yang dan mau anak? jajan. Dan ini Bahkan menggunakan berbagai cara rendah. isinya kayak gitu, Apa yang dipikirkan? dan obat-obatan. Pada Dan Cindy yang ini semua 22 bisa tahun. dipakai. Tahu apa yang kamu pikirkan. Sedangkan itu baju-bajunya dan karpetnya. Cindy, kenapa kamu? Bisa kita lanjut besok Aku gak akan cari mati lagi. pas acara Unisita. Oke, besok ya guys, dilanjut lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys ya di channel ini. Jangan sampai kelewatan. Oke. Mungkin salah Oke. pilihan. Tak lanjut ke video yang kemarin. Sekarang berangkat jam 6. Soalnya aslinya jam 6.30 sudah sampai di sekolahan. Jam 7 juga kerja capek. 83.155 berapa ekstra jumbo? Sudah sampai sana. 83.155 berapa ekstra jumbo sayang? Ya ini pakai uang adaku 83.155 berapa jumbo? Mangkes Nisida. Itu saja ya guys. Nanti kita lanjut lagi. Ya semangat kakak ya sayang, makasih. Asik. Ayo. No, yo no la pongo. Io tahu lah, oh, muévete ya, muévete ahí. Ano ata ko lang nung bago no na Chupa. ¿Todo bien? Apa teh? Alam.
Nah, ki sekolah impianku ya Allah, pengen kuliah di ini. Tapi kata wujud kalau tuh iki naik kos. Seandainya kan anak tanah ngono aku kuliah aku. Kok deh, kalau aku tinggal sih. Mana itu? Sekolah impianku ya Allah, kuliah, pengen kuliah, ya ampun, pengen kuliah deh. Masuk, nyampe, pas banget. Ikuti langsung. Ini buku mudes. Ini buku. Lah kau dah cukup. Wah, Allah. Kira nantolin mo kak, pagdila deh. Fatul Anam, MSI, atau yang mewakili kali ini ada Bapak Hadi Ismanto, SHI, MPDI selaku Wakil Rektor 1 Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dr. Arda Surya Aditya, SPD MT. Yang kami hormati Kaprodi DKV, Bapak Putra Uji Deva Satrio, SSN MSN. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Informatika, Bapak Muhammad Nahrul Alamin, Eskom Enkom. Yang kami hormati Kaprodi Sistem Informasi, Bapak Syahri Mukmin Eskom MT, dan seluruh dosen dan sivitas akademika Fakultas Ilmu Komputer UNSIDA. Dan yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Sunan Ampel Porong, Bapak Muhammad Ainul Yakin SAG, beserta Bapak Ibu Guru SMK Sunan Ampel Porong. Dan yang kami banggakan seluruh siswa-siswi SMK Sunan Ampel Porong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan kita hadir ini adalah simbolis dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo untuk SMK Sunan Ampel Porong, yakni berupa topi dan juga rompi, yang nantinya kita harap kita kedepannya bisa kolaborasi dan kerjasama, khususnya dari sektor visual yang kita punya jargon di Filkom, yakni Filkom siap berkarya. Ketika saya bilang Filkom, nanti teman-teman bisa menyauti siap berkarya ya. Filkom siap berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Yang sama-sama kita hormati tamu kita yang luar biasa, SMK Sunan Ampel Porong, undangan untuk yang dalam hal ini ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad yang kita sakit. Terima kasih kehadirannya, para dewan guru yang hadir, terima kasih para siswa di kafe, ya betul, di kafe yang luar biasa pagi-pagi meninggalkan kelas menuju tempat ini, semoga bermanfaat. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Komputer Bapak Arda Surya, beserta jajaran yang saya hormati teman-teman prodi di kafe, ada
Bantim serta tim dari Humas di Musida. Pagi ini sangat membanggakan karena kunjungan ini merupakan satu hal yang kami nantikan. Kenapa demikian? Dari namanya sudah satu arah Pak yakin, yaitu Sunan Ampel. Tidak mungkin Sunan Ampel itu Nahdlatul Ulama. Keluarga kita bersama, beda jenjang tapi satu perjuangan. Bagaimana kita bisa memiliki peran di masyarakat, berdaya saing sebagai individu di anak-anak nanti ketika mereka. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Profesor Dr. Fathul Anam MSI, yang pada kesempatan hari ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Hadi Ismanto. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Sunan Ampel Porong Sidoarjo beserta jajaran guru SMK DKV. Yang terhormat para kaprodi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer, ada Bapak Kaprodi DKV, Bapak Putra Uji Deva Satrio yang dipanggil Pak Rio. Kemudian ada Bapak Kaprodi Informatika, Bapak Mahlul Alamin. Dan yang saya banggakan ada teman-teman ya, siswa SMK Sunan Ampel Porong jurusan DKV. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada majelis ini ya, di mana majelis ini adalah kunjungan ya, dari SMK ke Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita mengenal agama Islam dan juga mengamalkan ajaran Islam sampai hari ini. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak kepada sekolah ya SMK Sunan Ampel Porong dalam kunjungannya pada pagi hari ini ya. Jadi saya selaku dekan Fakultas Ilmu Komputer itu mengucapkan selamat datang ya. Jadi ini adalah kampus Unusida ya. Jadi kampus NU ya yang ada prodi DKV-nya ya di Sidoarjo. Jadi di Fakultas Ilmu Komputer ini ada 3 prodi ya. Ada DKV, ada informatika, sama ada prodi sistem informasi. Kebetulan gurunya adalah alumni dari sistem informasi ini. Ada juga yang alumni dari DKV ini. Nah, jadi dari ketiga prodi ini adalah prodi-prodi yang memang menurut saya itu adalah prodi-prodi yang bisa menjawab tantangan masa depan, ya kan? Di masa depan itu kita sudah mengenal eranya ya, era AI, kemudian ada konten ya kan ya, konten kreator, berbagai media dan lain sebagainya. Hal ini tentunya bisa menunjang dan juga alumni Unusida turut berkontribusi ya dalam bidang-bidang khususnya bidang di teknologi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang kami hormati Rektor Unusida yang kebetulan hari ini diwakilkan oleh Wakil Rektor Pak Hadi Ismanto. Yang kami hormati Bapak Dekan Pak Arda dan jajaran Kaprodi baik di SI, Informatika maupun DKV, Pak Rio tadi yang saya hafal. Yang kami hormati segenap sivitas akademik di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, adik-adik mahasiswa, dan yang kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru maupun tenaga kependidikan di SMK Sunan
apel serta yang sangat kami cintai anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Jadi perkenalan dulu ya. Tadi kan Pagi sudah ketemu di bawah, tapi kan belum kenalan. Kenalan dulu biar makin kenal. Jadi perkenalkan, nama saya Firdausi Wardani, bisa dipanggil Ayu atau Mbak Ayu aja boleh. Saya staf PMB Unusida, juga alumni Unusida juga, cuma prodinya berbeda. Saya sendiri prodi akuntansi. Saya akan memperkenalkan secara umum aja ya mengenai Unusida. Kalau pendaftarannya kebetulan belum kami buka, akan kami buka di tanggal 22 Oktober. Di sini ada yang kelas 12? Ada. Prodinya apa? Jurusannya? Kafe. Jadi di Unusida ini ada 5 fakultas dengan 12 prodi. Kalau adik-adik dari jurusan DKV, lebih baik nanti setelah lulus masuknya ke DKV. Kenapa kok gitu? Karena ilmunya kan sudah dapat. Jadi ketika lulus nanti bisa langsung meneruskan ke DKV, sudah ada dasarnya. Jadi kalau meneruskan. Kebetulan di sini juga ada alumni DKV, Mbak Arin. Ada yang tahu? Ini juga Pak Solawat. Seven. Mungkin Mbak Arin bisa ikut saya di sini. Masih testimoni nih ke adik-adiknya. Banyak juga di sini yang alumni selain Mbak Arin. Kemudian ada Pak Khair. Pak Khair ini dulu S1-nya informatika, kemudian S2 sekarang jadi dosen di informatika. Begitu. Ada Mas Jat juga dari teknik industri. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Arifil Salsabila, lulusan Desain Komunikasi Visual Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, yang alhamdulillah lulus pada tahun 2023. Kemudian setelah itu saya bekerja di sini juga di staf PMB mulai tahun 2024. Nah, ini sharing-sharing aja ya pengalaman waktu kuliah di DKV. Kan adik-adik ini DKV semua ya? Ya. Pasti sudah gak asing dengan apa itu animasi, fotografi, videografi. Sudah tahu itu semua ya? Tahu. Iya. Gimana? Suka? Suka. Nah, kalau saya memang dulu basicnya SMK-nya kalau dulu kan kalau setahu saya belum ada di kafe multimedia dulu. Multimedia, jadi pilihnya karena nggak mau kuliah yang jauh di Sidoarjo yang ada di kafe ya, di Unusida yang paling dekatnya. Jadi saya memilih di Unusida, mengambil di kafe, dan ternyata alhamdulillahnya saya suka dan cocok. Basicnya kan suka multimedia, suka desain. Siapa yang suka desain di sini? Bisa menyiapkan yang pertama ada kakak, kemudian KTP. Kalau ijazah nanti kan biasanya keluarnya menyusul ya, itu bisa pakai SKL sementara. Kemudian untuk biaya formulir nanti 350.000 gitu, insya Allah tidak ada kenaikan. Lalu aku pengen kuliah tapi kendala biaya, ada solusi enggak? Tenang aja, di Unusida itu banyak beasiswa. Yang pertama ada beasiswa KIP. Ada yang punya KIP? Oh ada mana? Itu saya kira untuk masuk melanjutkan kuliah. Keuntungannya apa kalau ikut KIP? Yang pertama, nanti bisa dapat biaya hidup. Biaya hidupnya nanti dari pemerintah per semester kalau tidak salah 5 juta sekian. Kemudian juga di di cover di UKT. Kan enak, tidak ada pembayaran ya. Syaratnya apa kalau daftar yang KIP Mbak? Jalur KIP. Syaratnya yang pertama harus punya kartunya sewaktu sekolah yang warna ungu itu. Kalau nggak punya gimana? Misalkan orang tuanya punya PKH itu apa, program keluarga harapan, itu bisa. Yang terakhir pakai DTKS, data terpadu Kementerian Sosial. Yang bisa daftar KIP untuk tahun 2026 ini itu untuk lulusan tahun 2024, 2025 sama 2026. Nah, jadi yang punya KIP
nggak apa-apa, nggak usah malu, lebih baik dimanfaatkan. Kalau dapat KIP kuliah nanti kan yang di cover tadi biaya hidup, mulai di cover UKT, jadi lebih ringan begitu. Terus ada beasiswa apa lagi Mbak selain beasiswa KIP? Ada beasiswa tahfidz 30 juz dibuktikan dengan syahadat 30 juz. Terus ada juga beasiswa Mahir Baca Kitab Kuning, itu ada rekomendasi dari pondok pesantren. Terus ada juga beasiswa prestasi, jadi kita juga memfasilitasi untuk siswa-siswi yang berprestasi, minimalnya juara 1 tingkat kabupaten, bisa dalam prestasi akademik maupun non akademik. Kemudian ada juga beasiswa difabel fisik, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau bidang terkait. Gak usah, langsung aja. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan jelaskan ya tentang Fakultas Ilmu Komputer dan juga Prodi Informatika dan Sistem Informasi dulu ya. Nanti kalau di kafe biar lebih detailnya nanti dijelaskan oleh Pak Kaprodinya langsung ya. Nah, jadi untuk di Filkom ini kan ada 3 ya, ada informatika, ada sistem informasi, sama DKV. Nah, pertanyaan pertama pastinya kalau kita ini informatika sama SI dulu ya, Pak, kalau saya kuliah di informatika jadi apa ya kan ya? Kalau saya kuliah di SI jadi apa ya kan ya? Itu ya. Nah, saya jawab dulu ya. Jadi kalau kita bedanya ya antara informatika sama SI, meskipun gelarnya sama, tapi rumpun keilmuannya berbeda ya. Yang pertama, kalau kita di informatika, itu kita fokusnya ada berbagai macam ya. Jadi kalau pengen jadi apa? Yang pertama, kalau di informatika itu kita bisa menjadi software developer ya. Kemudian yang kedua, software developer itu apa sih Pak? Nah, software developer itu adalah orang yang bikin aplikasi ya kan ya. Jadi kalau saat ini itu banyak aplikasi ya, baik itu yang berupa web atau berupa aplikasi di Android. Nah, itu bisa kuliah di informatika ya kan. Kemudian yang kedua jadi apa Pak? Ya kan? Yang kedua itu bisa jadi jaringan ya, di keamanan jaringan dan juga jaringan komputer. Nah, saat ini itu yang paling marak itu adalah di keamanan jaringan komputer atau cyber security ya kan. Nah, jadi selain bisa membuat sebuah usaha untuk bikin aplikasi atau software developer, kita juga bisa fokus untuk menjadi seorang cyber security. Nah, hacker itu cyber security itu ya kan ya. Jadi kalau hacker itu kan ada yang baik, ada yang gak baik ya kan. Kalau gak baik kayak Bejorka ya, itu ya yang sekarang lagi populer ya. Nah, itu. Nah, kok bisa bobol itu Bejorka itu ya kan ya? Apakah webnya nggak ada satpamnya ya kan ya? Nah, satpam yang ada di internet itu bagiannya cyber security itu. Kemudian yang ketiga bisa jadi game developer ya kan ya. Kalau kalian bercita-cita ingin membuat sebuah game ya kan, kemudian dipasarkan ya, itu di informatika dia cari game ya kan, ada game developer. Nah, sekarang negara Arab itu lagi gencar-gencarnya untuk cari talenta game developer ya. Jadi lowongan pekerjaan di Arab yang game developer itu banyak sekali dan mengambil dari multi negara, hanya di Arab aja, di Indonesia juga ya kan. Nah, kemudian yang terakhir ya bisa berwirausaha. Kalau wirausaha itu banyak ya. Nah, kemudian kalau di SI Pak, nah ini ada alumni ya Pak Ubaid ya kan dari sistem informasi. Nah, kalau di sistem informasi fokusnya itu adalah bagaimana kita memanage ya, atau ibaratnya adalah manajerial ya, kemampuan manajerial. Yang pertama bisa jadi sysadmin ya kan, bisa menjadi database ya kan, database operator ya kan ya. Oke, mungkin saya langsung
sudah terbiasa dengan dunia desain komunikasi visual kelas 10, 11, 12 yang 12 angkatan bersama kira-kira satu kata deh untuk DKV yang selama ini Anda sudah jalani. Satu kata kira-kira untuk DKV. Kamera, oke. Good job. Apa lagi? Apa? Aduh, capek. Berarti sudah tahu ya kira-kira DKV nanti seperti apa. Kesannya negatif pun tidak, karena di DKV kita lebih berproses, kemudian lebih bagaimana caranya kita berusaha. Karena kalau di DKV nggak mungkin karya-karya itu jadi kalau nggak ada tanpa proses. Oke, next. Oke, mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, berpikir kreatif, kemudian memanfaatkan elemen visual yang ada itu butuh usaha, butuh tenaga. Jadi ibaratnya ada effort. Kalau kita tidak ada effort, kreatif kita tidak akan berkembang. Gitu ya. Jadi bagaimana di DKV itu kita diajari kreatif, solutif, dan bisa berdampak. Intinya sih. Oke, next. Menjadi program studi desain komunikasi visual yang unggul dengan memadukan teknologi media. Nah, bagaimana dengan adanya teknologi yang saat ini ada, itu kita bisa memanfaatkan, bukan dimanfaatkan. Sekali lagi, kita bisa memanfaatkan, bukan dimanfaatkan. Karena sekali lagi kita menjadi seorang manusia itu kita membuat sebuah ide berkonsep dan membuat sebuah cara. Ya. Ketua ke Villa Unca Pawas. Kita jam 10.01. Ini mau tujuan ke Villa Unca. Masih kantong kosong. Lagi ini kita ada enggo-enggoan kita enak sekali luas yang nanti lanjut nanti kembali di kawas kalau malam nggak apa-apa nanti nyebutnya malam. Villa kedua Puncak Perawan. Sekarang panasnya umum ini enaknya es enak kalau masih ini papi ada yang ini kayak harap kata yang main mas penopot ada tapi nanti lagi
kecil. Ini arah kita. Oh, karena itu lewat iya guys yo. Ini kan lupa udah setahunan gak ya sini. Saya kini dipajang. Lagi dipajang itu kawasan dipajang. Ini arah-arah awat. Itu gunung guys, ini gunung ini Pelanggungan, sing kiri ku kecil loh. Sekian tahun Geri.
Saran. Budi dia. Suasana kayak enak lah di rumah ini, enak. Kalau cocokan di tonggo, kalau cangkeman, enak ini. Benar yang rapi. Enak ini, nanti ini. So, nah, makasih. Awal-awal berakhir oke, terus buka kabel aku tahu gitu. Ini ya panas itu ditawar ini ditawar itu cuaca itu panas tapi itu ambil kita jadi panas gitu rokok tapi kalau nggak meski panas tapi lawan jadi kalau wow mantap ya ada ini lakuin oh iya guys tadi kalau zaman tahun yang lalu aku buka dikasih tuh muka elep ambil rombongannya arah-arah Bisku moko persis iki bangunan iki yo iki oh ya bener kan depan iki rawasi nilai kan oh iya iki guys sing ku ngomong ku mau mogok apa sing zaman dahulu mobil mogok iki gone iki aku iling iku sak jembatan ya Allah lobby iki barane iki villa yang tahun yang lalu 2023 si turun dari youtuber wah jauh pingin ya nona aku nono itu tuh saudara kawan saya tapi karo pepnya deh kayak mas apa sih tukunan oh wow ini nanti tak jadi banget asik gue tutup puncak lawas oke guys sudah sampai puncak asik buat semua pula buat tahu deh kene balik Ana sing ngeru. boten Ana sing ngeru pilai kabeh. Hah? Jadi 17. Endi gue dek si temennya juga sana Jadi 17. balik bilai Ojo ade. lolek oke nanti kita lanjut lagi pas tutup villa cara ini saya dolen villa guys oke nanti lagi sudah sampai di Villa Puncak Tawas oke udah sampai aduh villa
Mutere suwe, angel. Wow. Suasana mantap. Sampai sikilku kemeng. Sampai sepatuku jebol. Jebol, Don. Jebol iki lho. Ya Allah. Suasana kayak vape. Mantap. Piro iki untuk karo nanti sanggane sing jajadan nyata koyo ngene iki lha bos. Sandekan aku yo guys ya. Aku rapi ambek Mas Pani. Helmun ning villa. Seminggu apa sebulan. Enak. Gak mulai. Tunggu deh ini omai. Mantap aku rapi ambek Mas ICRF. Mantap bos. Oke, tak akhiri nanti lagi astagfirullah. Beneran aku kotaku bocor. Oke.
video dan nanti insya Allah buat konten insya Allah kan janji. Itu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apa di follow dan ini lah tolong ayo undang. Oke, nanti lanjut lagi dan penuntutan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video. Bye bye.